Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita lagi di mana sekarang nih, Mbak Mita? Kita lagi di kolam renang Cantika. Wah, ini kolam renang milik siapa ini? Ini milik orang tua. Oh, usaha orang tua Iya, ya? usaha orang tua. Mbak Mita, tadi kan kita sempat bicara waktu di rumah tuh, Iya. bagaimana Mbak Mita sekarang saat menjadi anggota DPR ini, bagaimana menyerap dan menyalurkan aspirasi mungkin lebih kepada Ya, kalau untuk lebih menyerap aspirasi masyarakat itu, kita kan melalui reses itu tadi. Jadi kita reses, turun ke masyarakat, bertemu masyarakat, dan menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang memang menjadi keinginan masyarakat, itu nanti yang... mana ini? Kita jalan-jalan nikmati nongkrong sore-sore di sini nih. Wow, ini kita sore-sore memang asik kalau nongkrong di kolam kayak begini, Mbak Mita. Ya. Mbak Mita, kalau kita lihat seperti tadi sudah kita bilang, apakah kemudian setelah Mbak Mita menjadi seorang anggota DPR, posisi bagaimana kemudian menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu seperti apa? Apakah ada semacam perubahan kultur atau gaya hidup dari Mbak Mita sendiri 180 derajat atau sebenarnya sama saja sebenarnya karena hanya sekedar nambah tugas saja menjadi seorang anggota DPR? Ya, kalau dari sisi saya pribadi nggak ada yang berubah sih. Tetap Mita yang dulu. Oke. Ya, jadi kalau kita jadi dewan terus berubah, pastinya masyarakat udah segan sama saya gitu. Yang ada Mita yang dulu dan tetap Mita yang sekarang. Jadi tidak ada perubahan apapun, hanya pekerjaannya saja yang berubah gitu sebagai anggota dewan. Gitu. Terus bagaimana pola atau Mbak Mita melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan membawa aspirasi ini untuk menjadi satu program nyata di tengah masyarakat sehingga masyarakat betul-betul merasakan Mbak Mita itu ada di tengah-tengah mereka? Ya, jadi diawali dengan reses. Jadi masa reses itu turun di setiap lingkungan, 6 titik setiap lingkungannya. Jadi kita lebih menyerap aspirasi masyarakat, apa yang nantinya yang menjadi keinginan masyarakat dan apa yang nanti menjadi prioritas untuk lingkungan gitu. Itu kita catat dan untuk kita buktikan dan untuk kita nyatakan gitu. Jadi ketika ada program-program yang memang sudah berjalan, seperti yang kayak saya bilang tadi, jadi bantuan-bantuan usaha yang paling banyak peminatnya itu adalah bantuan usaha itu, iya, bantuan usaha. Jadi untuk tingkat karena banyak UMKM ya. Iya, jadi UMKM. Jadi sudah berapa kelompok. Jadi dari saya menjabat sebagai dewan ini sudah sekitar 50 kelompok yang sudah bisa sudah dibantu. terrealisasi. Jadi di samping bantuan sosial ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang sudah saya berikan bukti nyata gitu di Dana setiap pokir lingkungan. dan lain Iya, sebagainya dari dana ya? pokirnya, ya. Itu dia. Mbak Mita, tentu saya meyakini meskipun Mbak Mita menjadi seorang anggota DPR, pasti tidak akan meninggalkan dunia kebidanannya. Ini apa upaya yang dilakukan? Mungkin program semacam kesehatan dilakukan oleh Mbak Mita di tengah masyarakat meskipun sudah menjadi seorang anggota DPR. Karena kita dengar juga Mbak Mita meskipun jadi anggota DPR ya masyarakat masih tetap ke rumahnya nyari berobat dan segala macamnya, konsultasi. Ya, itu dia. Jadi kalau untuk ilmu kesehatan, karena ilmu ini saya sudah jatuh cinta dari awal, jadi tidak mungkin akan saya lupakan. Jadi akan tetap ngalir gitu. Jadi proses-proses yang saya lalui sekarang tidak lepas juga dari DPR. Jadi di Komisi 4 itu kan ada bidang kesehatan. Hanya saja saya tidak masuk di Komisi 4. Di Komisi 1. Iya, jadi saya masuk Komisi 1. Bukan berarti saya tidak bisa berbuat juga di Komisi 1. Komisi 1 tetap, jadi memperjuangkan hak-hak teman-teman kesehatan itu ada. Jadi di samping program ke depan yang akan saya tingkatkan kembali adalah lebih mengenai pengobatan gratis ini. Ya, jadi pengobatan gratis dan lebih saya perdalam lagi nanti mungkin lebih konsultasi lagi ke Dinas Kesehatan mengenai ini kelas ibu.
Jadi saya lihat di Kota Mataram memang Kelas belum ibu. ada kelas Kelas ibu. ibu itu seperti apa? Jadi kelas ibu, setiap ibu hamil di trimester 2 dan 3 diadakan kelas. Jadi di situ pembelajaran bagi ibu-ibu. Jadi mengenai proses persalinan, melahirkan, KB dan pasca salin gitu. Sehingga tidak ada kemudian Iya. yang Sehingga ibu-ibu yang iya, melahirkan. sehingga tidak ada yang melahirkan di rumah atau di dukun. Jadi jelas melahirkan di nakes Oke, gitu. dan itu berjalan seperti Iya. biasa begitu. Bu Bidan, saya panggil Bu Bidan Iya, lagi nggak ya. apa-apa Bu Bidan, boleh. Karena dewan dan kemudian. Tapi Mbak Mita, konon ceritanya di DPR pun Mbak Mita menjadi salah satu orang yang anggota-anggota DPR dan pimpinan itu kadang-kadang konsultasi masalah kesehatan ke Mbak Mita sendiri. Iya, betul sekali. Jadi alhamdulillahnya saya masih diberikan kepercayaan gitu kan. Kalau kita lihat teman-teman dewan pasti bisalah ke dokter gitu Oke. kan. Bisa konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan siapa saja. Hanya saja karena saya tahu latar belakang pendidikan kesehatan. Oke. Jadi salah satu teman-teman tuh pasti akan ada saja yang konsultasi mengenai kesehatannya, entah mungkin masalah istrinya, KB dan sebagainya. Dan justru di situ saya memiliki kepercayaan tinggi jadinya. Sedangkan teman-teman dewan mempercayai saya dan ada salah satu juga bahkan saya suntik, tensi. Jadi setiap keluar daerah itu alat saya itu nggak bisa saya nggak bawa. Harus bawa alat kesehatan. Selalu ya? dibawa. Termasuk obat-obatan. Ya, jadi sebelum berangkat ke luar daerah itu mesti temen ada yang nelpon, jangan lupa ya bawa alat-alatnya gitu. Jadi saya ngerasa, oh oke, jadi ketika kunjungan teman-teman ini saya periksa gitu. Oke. Jadi alhamdulillah. Anggota dewan merangkap menjadi seorang bidan. Iya, itu dia. Tidak Tuh. bisa dilupakan itu Ya. ya. Mbak Mita, apa hal yang mungkin ada semacam bagaimana ketika menjadi seorang anggota dewan? Karena dulu mungkin karena seperti yang disampaikan Mbak Mita tadi, bahwa bidan itu adalah salah satu profesi yang sangat dicintai. Ya. Lalu kemudian sekarang menikmati juga sebagai seorang anggota dewan. Itu rasanya seperti apa? Apa yang mungkin yang membedakan? Atau sebenarnya lebih asik jadi bidan nih daripada dewan? Atau lebih asik jadi dewan daripada bidan? Jadi saya tidak katakan ada yang enak, ada yang tidak gitu. Semua ada tantangan jadi ya? semua profesi itu menurut saya ya memiliki tantangan. Ketika saya menjadi seorang bidan, jujur, karena ada pendekatan emosional di situ, ketika saya selesai membantu masyarakat, itu tiada hentinya doa dari masyarakat saya. Selalu mendoakan saya yang terbaik, selalu diberikan kesehatan gitu kan. Jadi kadang biasanya kan karena saya menggratiskan, tidak memungut biaya apapun, kadang masyarakat itu bawanya itu isi bumi gitu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Artinya kalau ada yang sakit, Iya. ke rumah? Karena ke Dan rumah. diobati secara gratis? Diobatin secara gratis. Kadang masyarakat ngasih duit, ngasih bayarannya, saya kan selalu nolak. Oke. Saya gratis. Jadi karena masyarakat tahu, nantinya Bu Mita nggak akan terima uang ini. Besoknya saya harus bawa sesuatu. Bawa ubi gitu kan, Ya, pisang, beras, ya. pisang, ya seperti itu. Kalau sudah bawa itu nggak enak nolaknya gitu Iya, ya? nggak pernah, nggak bisa nolak gitu. Nah kalau di dewan juga ya alhamdulillah bisa ketemu orang-orang hebat gitu. Jadi banyak pembelajaran yang saya temui gitu. Itu kelebihan dari dewan. Jadi memiliki kebijakan besar. Mbak Mita, kan kita tahu bahwa politik ini adalah banyak yang kemudian mengatakan politik itu adalah dangerous game. Permainan yang berbahaya tetapi asyik begitu ya. Politik ini banyak sekali kita dengarkan bahwa tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Semua hanya berdasar kepentingan semata. Kaget nggak Mbak Mita begitu masuk sebagai seorang anggota DPR menemukan dinamika politik yang begitu sedemikian rupanya? Karena ini tidak pernah terjadi di awal-awalnya seperti itu. Ya, pertama kali kaget. Saya kaget. Pertama kali sampai rumah itu selalu jadi baperan saya. Sampai rumah cerita sama suami, cerita sama orang tua bahwa yang saya temui di tempat kerja saya sebelumnya dan di dewan itu ternyata sangat jauh sekali. Berbanding terbalik ya. Dan di situ bapak-bapak, ibu-ibunya tidak saling sapa dulu gitu kan. Jadi semua punya kepentingan masing-masing. Nah, ternyata setelah saya lalui 5 bulan, setelah saya terka-terka baru paham. Ternyata memang dinamikanya memang seperti ini gitu. Sekarang bagaimana cara saya masuk saja di situ gitu. Berarti artinya kalau sekarang sudah tidak ada Sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah iya, ya. sudah tidak ada masalah. Konon terakhir
dinamika yang sekarang sedang beredar luas di media massa, Mbak Mita ini digadang-gadang menjadi salah satu ketua DPC PKB Kota Mataram ya. Sekarang ini kan lagi proses mau penjaringan dan pemilihan. Iya. Itu gimana ceritanya? Apakah benar itu memang atas keinginan Mbak Mita sendiri atau seperti apa? Karena kalau kita lihat kan Mbak Mita berkecimpung di dunia politik ini baru kemarin begitu. Ya. Jadi tidak ada istilah nggak bisa itu, kita karena harus belajar gitu kan. Jadi dari awal memang saya lihat PKB di Kota Mataram memang sudah bagus, tapi harus ada perubahan. Jadi saya merasa harus punya perubahan, jadi kursi yang satu nantinya akan meningkat gitu. Itu pikiran saya sudah sejauh itu berpikir bagaimana ke depan membesarkan PKB gitu kan. Jadi harapan-harapan saya sekarang ini kan memang menjadi bakal calon. Jadi muscap itu nanti akan diadakan tanggal 28. Tanggal 28. 28 ya, 28 Maret ini. Bentar lagi berarti. Ya, hari Minggu. Ya. Kepastian itu nanti ada di tangan DPP. Di sini calonnya itu ada 3 orang. Jadi 2 pengurus, memang pengurus partai, memang pengurus PKB, dan satunya memang anggota DPR ya, gitu. Enggak, mantan dinas perhubungan. Ya, jadi sebenarnya siapapun nantinya yang akan terpilih, ya harapan saya sih pastinya untuk membesarkan PKB. Cuman kalau untuk saya sendiri, ketika saya nantinya menjadi ketua, saya akan merubah partai PKB ini menjadi partai yang modern. Jadi artinya dinakodai oleh milenial yang pastinya segala sesuatu entah rapatnya nanti dengan cara yang modern. Ya tapi tetap dengan garis Islami. Dan cara milenial ya, begitu. Milenial. Mbak Mita yakin dengan perjuangan merebut ketua DPC Partai Kota Mataram ini? Insya Allah kalau ditanya yakin, yakin. 100% ya? 100%. Ya. Apa yang membuat Mbak Mita begitu berani sebagai seorang politisi pendatang baru, jadi anggota DPR baru 1 periode dan belum selesai periodenya, sekarang maju lagi menjadi ketua DPC PKB Kota Mataram? Ya. Jadi kalau ditanya kenapa berani maju gitu kan, karena ingin perubahan, itu yang pertama. Saya ingin sekali perubahan karena istilahnya saya masih muda, sepertinya harus banyak lagi menggali ilmu-ilmu. Masih panjang perjalanan. Iya, masih panjang perjalanan, dan justru di situ. Kenapa saya ingin sekali, tapi tidak ambisi sih, tidak ambisi. Ketika saya memang harus dipilih menjadi ketua, ya saya akan betul-betul bertanggung jawab nantinya dengan sudah diberikan kepercayaan oleh DPP. Dan saya kira PKB juga pantas untuk dipimpin seorang milenial. Oh iya, pasti. Saya pasti. Apalagi eranya sekarang kan era milenial. Jadi harus mengikuti akhir zaman ini sekarang. Terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Iya, sama-sama. Hampir 1 jam ya kita diskusi banyak hal tentang Mbak Mita. Tentu kita berharap pemirsa dimanapun Anda berada, apa politisi milenial seperti Mbak Mita ini, ada kelahiran 90, menjadi inspirasi bagi semua kalangan bahwa usia bukan menjadi halangan untuk berkiprah di dunia politik, bahkan menjadi apapun itu, karena usia menunjukkan kepada lebih pada perjuangan. Ketika perjuangan dilaksanakan dengan keyakinan dan kekuatan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Sampai ketemu di spesial interview berikutnya.